Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini yang saya sampaikan di hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan Lukas 15 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kemudian saya lanjut lagi di Lukas 13 ayat yang kedua. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kemudian saya sambung lagi di Lukas 12 ayat yang ketiga. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Kemudian saya sambung lagi di firman Tuhan Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini luar biasa keempat firman Tuhan ini. Dan ini tempat firman Tuhan ini saya sudah bagikan, ya, karena Tuhan taruh, ya, yang satu di status Facebook, yang satu di Messenger, yang satu lagi di WhatsApp setiap anak Tuhan, ya, yang satu lagi di status WhatsApp, ya. Jadi ada 4 ayat, ya, ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi di Lukas 15 ayat yang ke-7, Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi dari ayat firman Tuhan ini, ya Bapak Saudara, jadi kita sudah, ya, di dalam satu rumah satu orang sudah bertobat, tentu semua isi rumah diselamatkan, ya, jauh dari penyakit, atau dia sakit didoakan sembuh, ya, karena yang bertobat itu, ya, contohnya saya dipilih Tuhan. Apabila keluarga saya, orang tua saya sakit, adik-adik saya sakit, ya, saya berdoa sembuh karena saya dipilih oleh Tuhan, ya. Satu orang bertobat maka semuanya diselamatkan isi rumahmu. Jadi punya selamatkan isi rumah kita, keluarga, orang tua, adik-adik, ya, doain, ya, ada kuasa kesembuhan. Setelah itu baru keluarga yang terkaitnya, ya, keluarga dari bapak mama, ya. Setelah itu baru orang lain, ya, apabila mereka sakit. Setelah dari orang lain, ya umum lagi, ya. Umum itu artinya ya semua, baik Kristen maupun di luar Kristen, yang sakit didoakan sembuh. Itulah yang Tuhan taruh, ya. Kalau dapat karunia kesembuhan, ya beri juga dengan cuma-cuma, sebab ada firman juga yang saya baca, ya. Jadi puji Tuhan, saya di mana-mana saya baca Alkitab terus. Ini Alkitabnya bagus sekali. Saya ingat Tuhan Yesus, saya buru-buru ambil HP, bikin channel YouTube, ya. Berkhotbah, ingin berjalan lancar, ya. Nanti saya dibantu oleh Roh Kudus yang membuka mulut bibir saya, ya. Latar belakang saya tidak sekolah tinggi, saya hanya bisa baca dan tulis saja, ya. Bukan sekolah S1, S2, S3, bukan. Saya sekolahnya ya terbatas sekali itu, ya.
SD, ya, bisa baca dan bisa tulis. Ya, Tuhan pilih orang yang seperti saya rusak menjadi contoh. Dulunya saya rokok judi, saya berhenti itu. Ya, dulunya saya belum lahir baru, saya gereja pakai anteng-anteng 2 gereja, ya, lubang ini masih lubang. Rambut gondrong, gereja, tapi hasilnya nol juga. Tidak ada berkat sama sekali itu, karena masih lahir lama itu. Setelah saya lahir baru, ya, 2016 sampai hari ini dan kekal sampai selama-lamanya, baru Tuhan buka berkat, ya, di bola balik tangan begini, ya, berkat tertutup di balik tangan begini, berkat melimpah. Itu rahasianya, Bapak Saudara. Dan banyak rahasia yang saya temukan di Injil Alkitab ini. Kotor ini, Bapak ini, ya, kotor. Karena bacanya setiap hari, Bapak Saudara. Baca berjam-jam, 5 jam, 6 jam. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang berikut, Lukas 13 ayat yang kedua, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanan. Jadi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia mengajar, penginjilan berjalan lancar juga dari desa ke desa, dari kota ke kota, ya, di Yerusalem. Ini sudah jelas nih, penginjilan berjalan lancar Tuhan Yesus. Ya, kita juga harus begitu, ikuti contoh Tuhan Yesus. Ya, saya penginjilan di YouTube harus berjalan lancar. Beseger, WhatsApp setiap anak Tuhan, firman harus berjalan lancar. Ya, berkat juga datang sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Jangan takut, Bapak Saudara. Ya, jadi ini sudah jelas, ya. Yesus berjalan keliling dari kota, dari desa sambil mengajar, meneruskan perjalanan. Mengajar artinya penginjilan. Ya, penginjilan dari Alkitab ini. Ya. Kemudian di Lukas 12 ayat yang ketiga, ya. Karena itu apa yang kamu katakan dari gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ini juga. Jadi ada orang yang cerita kebaikan kita, kejelekan kita sudah tahu dari muka belakang. Karena yang kasih tahu kita adalah Roh Tuhan, Roh Kudus itu, yang nempel di sini, nih, nempel. Roh Kudus ini nempel, ya, dia masuk di pikiran. Jadi ada orang cerita kita udah lihat langsung, kita mengerti, baik secara mimpi, secara firman dan lain sebagainya. Nanti Tuhan taruh semua itu. Itu saya alami, Bapak Saudara. Ya, harus alami. Ya, firman Tuhan harus lakukan, alami, praktek, ya, melakukan, jadi pelaku firman. Ya, itu contoh-contoh. Ya, kemudian yang berikut, ya, Lukas 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi ini Tuhan mencari orang yang kecil, ya, orang bodoh. Jadi Tuhan tidak cari orang pintar. Ini Engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi orang kecil, ya, orang sederhana. Ya, contohnya seperti saya ini, orang kecil sederhana. Ya, Tuhan taruh karunia kesembuhan. Nah, di Alkitab ada 9 karunia, Bapak. Dapat 9 karunia, wah, luar biasa. Satu aja udah luar biasa. Ini, ya, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan. Orang kecil
ya, orang sederhana, ya, orang-orang yang suka kasih, mengenal Allah. Jangan sudah kaya raya, kikir pelit di mana-mana. Gereja nomor 1, ya, duduk paling depan. Pengemis datang diusir. Ya, buat apa itu? Jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen tempelan semua. Jadi orang Kristen yang benar. Ya. Kasih perlu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Iman, pengharapan, dan yang kasih paling utama ialah kasih. Ya, saudara. Kalau kita kasih orang susah, ya, kasih makan atau kasih duit. Bapak Ibu kasih dia 20.000, nanti Tuhan kasih kembali bisa 100, bisa 200.000. Itu rahasia Tuhan, tidak ada yang tahu. Jadi kita harus bersyukur kepada Bapa dan Allah kita Yesus Kristus. Ayatnya di Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.